saudara-saudaraku dan anak-anak, jumpa lagi dalam renungan kita pada hari ini. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 6 sampai ayat 9. Mari kita berdoa terlebih dahulu, kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur karena kasih sayang-Mu begitu besar bagi kami. Engkau telah memelihara kami sedemikian rupa. Biarlah kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang taat dan setia kepadamu, melakukan panggilan kami. Kami berdoa Bapa, mohon Engkau mengurapi setiap kami yang hari ini mendengar dan mau melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 6 sampai 9. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau, dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang suka merenungkannya dan yang memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan anak-anak Tuhan, urusan meminta kepada Tuhan itu sering kita lakukan. Apalagi kita berulang tahun, seperti saat-saat ini, ulang tahun GKI Kuitang ke-92. Ulang tahun GKI ke-33 dan ulang tahun RI ke-76 seperti sekarang ini. Jika bulan ini saudara berulang tahun seperti saya dan anak saya, bulan ini berulang tahun, maka bertambah lagi yang berulang tahun. Lalu berderetlah permohonan yang pasti muncul dari benak kita kepada Tuhan. Ya, benar, permohonan kita memang mestinya ditujukan kepada Tuhan, karena Dialah penguasa hidup kita. Jadi marilah kita minta pada Tuhan saja. Namun pertanyaannya, apakah yang kita minta pada Tuhan? Mari kita belajar dari Salomo tentang permintaan kepada Tuhan. Dalam bacaan Alkitab tadi, kita melihat bahwa Salomo adalah seorang yang dalam hidupnya sungguh menyadari dan mengakui bahwa Tuhanlah sumber hidupnya. Tuhanlah yang telah memberikan kepadanya segala bentuk kasih dari Tuhan. Dari iman itu, Salomo menjadi seorang hamba Tuhan. Hal ini pastilah telah dicontohkan oleh apa yang ayahnya Daud lakukan dalam kehidupan yang benar, jujur dan setia kepada Tuhan. Dari pernyataannya ini tersirat bahwa Salomo pun telah berjuang melakukan apa yang sama dengan yang ayahnya lakukan kepada Tuhan, sehingga ia mengimani bahwa tahtanya kini sebagai seorang raja pun berasal dari Tuhan.
dalam iman dan syukur karena memiliki ayah yang demikian beriman. Dan dengan iman bahwa Tuhanlah sumber segala yang diterimanya, maka Salomo pun kini tak meminta apa-apa lagi yang ia butuhkan. Salomo kini memikirkan, ia hanya memikirkan bagaimana ia bertindak dan berlaku sebagai raja yang menjadi tugasnya kini. Oleh karena itulah ia meminta hikmat dan kebijaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menjalankan kehendak Tuhan di tengah-tengah berbagai keterbatasan dirinya dan pikirannya sendiri sebagai hamba Tuhan. Ia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, karena semua yang ia butuhkan pastilah Tuhan penuhi. Ia kini membutuhkan kemampuan untuk melayani. Bagaimana berpihak pada yang lemah dan yang benar dengan kasih, bukan berpihak pada yang serakah dan menghalalkan segala cara. Misalnya kita lihat dari kasus dua ibu Salomo, dua ibu itu ya maksud saya, yang memperebutkan seorang anak pada kasus yang diperhadapkan pada Salomo. Kita tahu ceritanya. Jadi saudara-saudaraku, Bapak Ibu dan anak-anak, makna dari permintaan Salomo kepada Tuhan adalah meminta untuk dapat melakukan panggilan yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimanakah permintaan-permintaan kita kepada Tuhan? Apakah permintaan-permintaan kita hendak kamu habis-habiskan untuk dirimu dan nafsumu sendiri? Menjadi pertanyaan. Kita boleh meminta. Mintalah segala sesuatu kepada Tuhan untuk menyebarkan kerajaan Allah. Lagi pula dalam meminta, kita perlu terus-menerus bertanya kepada diri sendiri. Apakah saya adalah seorang pejuang ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan? Apakah saya ini adalah pejuang yang mewariskan ketaatan dan kesetiaan saya kepada Tuhan itu bagi anak-anak, cucu, dan orang-orang di sekitar saya, seperti yang Daud lakukan? Bukan berarti kita ini sempurna ya Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak, karena hanya Tuhan saja yang sempurna. Melainkan kita dipanggil untuk berjuang dalam ketaatan kepada Allah. Jika kita merayakan HUT GKI Kuitang, HUT GKI, HUT RI, lalu kita meminta agar terus dapat memancarkan kemuliaan Tuhan, maka pertanyaannya adalah, maukah kita menjadi berkat bagi sesama, bagi satu kepada yang lain dalam persekutuan, bagi keluarga, atau bahkan bagi diri kita sendiri? Apakah kita mau menjadi kekuatan dan berkat? Nah, hal ini seringkali terabaikan, karena kita seringkali memilih untuk menyakiti diri, untuk menyakiti persekutuan, untuk menyakiti sesama kita di masyarakat kita, dengan membiarkan dikuasai atau mengingat selalu apa yang gagal dan apa yang kurang. Jadi akibatnya adalah alih-alih memperbaiki, yang kita lakukan malah dikuasai kekecewaan, kemarahan, sehingga yang ada dalam diri persekutuan dan masyarakat kita adalah sakit hati, dendam, dengki, dan lain-lain yang tidak menyenangkan. Jika demikian, kita akan sulit bertumbuh untuk semakin baik dan benar, terutama di hadapan Tuhan. Jika kita fokus pada apakah panggilan Tuhan dalam hidup diri ini dan persekutuan dan masyarakat, dan meminta hikmat dan pengertian
kepada Tuhan, maka saya percaya bahwa ketika kita melakukan demikian, kita akan diberikan kesempatan untuk bertumbuh, untuk menjadi semakin baik dan menjadi semakin benar, terutama di hadapan Tuhan. Jika kita fokus hanya pada kekecewaan, maka sekali lagi yang muncul adalah kekecewaan. Jika kita fokus pada apakah panggilan Tuhan dalam hidup diri dan persekutuan dan masyarakat, dan kemudian meminta pengertian Tuhan, maka saya percaya seperti yang ditunjukkan dalam bacaan Alkitab hari ini, seperti sikap Tuhan kepada Salomo yang mengutamakan ketaatannya untuk melakukan panggilan Tuhan, Tuhan malah menambahkan dengan apa yang tidak ia minta untuk menunjukkan kebesaran Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak, sekarang mari kita mengucapkan selamat ulang tahun pada gereja kita GKI Kuitang, pada GKI, dan selamat ulang tahun pada bangsa kita Indonesia. Dan marilah kita meminta kepada Tuhan bekal, hikmat, pengertian untuk memenuhi panggilan kita di sini, di tengah bangsa ini. Tuhan memperlengkapi kita. Amin. Mari kita berdoa. Dengan penuh syukur ya Bapa, kami mau terus mengingat kasih dan setiamu pada kami sebagai gereja dan sebagai bangsa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami juga sebagai diri ini, sebagai persekutuan, sebagai bagian dari masyarakat kami, terutama pada masa COVID ini, ikut serta dalam tanggung jawab untuk menguasai diri, karena kami menginginkan supaya pandemi ini cepat berlalu. Kami juga minta supaya para dokter, para ahli yang meneliti terus-menerus dan dalam hal penyebaran vaksin, mohon Tuhan kasih dan karuniamu untuk mereka. Setiap orang yang duduk dalam jabatan pemerintahan, Bapak Presiden, kiranya Tuhan berikan hikmat, juga jajaran-jajaran di bawahnya, supaya mereka boleh dengan hikmat dan pengertian dari Tuhan menjadi kuat dan tabah untuk menanggulangi situasi bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi ini. Kami berdoa mohon kekuatan untuk saudara-saudara kami yang terkena dampak dari pandemi ini. Di tengah-tengah kesusahan-kesusahan mereka, Tuhan tolonglah, kasihanilah mereka. Oleh karena itulah, kiranya mereka diberikan kekuatan Tuhan dan hikmat Tuhan. Berkat-Mu kami minta dari Tuhan untuk mereka, supaya pandemi ini juga boleh berlalu dan mereka tetap kuat dan tabah dan bisa melewati pandemi ini bersama-sama dengan kami. Tuhan tolonglah. Ya Bapa, inilah doa kami, sempurnakanlah dan sempurnakanlah syukur kami karena kami boleh merayakan ulang tahun pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dengan kerendahan hati dan berdoa. Amin. Tuhan menyertai kita semua.